Can bae awak kurang basah, tapi Al-Quran dibawa ke orang ulah basah. Artinya biarlah badan kami basah pada saat ke lokasi untuk donasi Al-Quran. Yang penting Al-Quran yang kami bawa itu tidak basah seperti itu. Biarkan harus utuh sampai anak-anak yang kita datangi seperti itu. Suminta, lelaki kelahiran tahun 1976 ini, merupakan seorang petualang yang membawa misi sosial, yaitu membagikan kitab suci Al-Quran dan Iqra bagi anak-anak pengajian di wilayah Sukabumi. Kemanapun pergi, ia senantiasa membawa sebuah tas yang berisikan Al-Quran dan Iqra. Suminta pun selalu siap menempuh perjalanan ke seluruh daerah pelosok di Sukabumi dengan mengendarai sepeda motornya. Bisa dibilang petualang, tukang ulin, kalau orang Sunda bilang tukang ulin. Jadi kita menghabiskan kegiatan ya kadang di tempat-tempat orang gitu kan, di gunung, di hutan, mungkin di laut kayak gitu. Ya mungkin ini firasat dari Allah. Jadi saya dikasih tahu, lo harus peduli sama anak-anak gitu kan, supaya anak-anak bisa ngaji gitu kan, karena kondisi mungkin saya panjang pemikiran bangsa kita sedang seperti ini gitu kan. Mungkin dengan anak-anak yang rajin mengaji dari sekarang akan menumbuhkan seorang pemimpin yang kuat nantinya ke depan. Suminta lebih dikenal dengan nama Pak Guris. Pak Guris sendiri merupakan komunitas petualang alam Gunung Rimba Sukabumi yang didirikan oleh Suminta dan temannya pada tahun 2006 silam. Ia pun memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kekhawatiran Suminta melihat kondisi anak-anak pengajian di pelosok membuat hatinya terharu. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak pengajian. Karena kita sering jalan keluar, sering berpetualang kemana-kemana. Pada saat kita ikut sholat, ikut apa di musola-musola yang ada, yang kampung yang kita singgahi, melihat kondisi Al-Quran yang sudah robek, melihat kondisi Iqra yang sudah robek. Aku terenyuh dari situ, dalam hati, saya harus bikin sebuah kegiatan, gerakan peduli anak-anak pengajian dengan donasi Al-Quran dan Iqra-nya. Assalamualaikum. Oke, hari ini saya sudah ada di lokasi Kampung Ciantir, Desa Gunung Karamat. Ini santri-santrinya. Kegiatan berbagi 1000 Al-Quran dan Iqra ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Selain itu, ada pula program lainnya, yaitu berbagi meja lipat. Mungkin sekarang juga kami sedang ngebidik meja lipat, gerakan 1000 meja lipat untuk anak-anak pengajian. Karena kondisi di lapangan, di pelosok, banyak pengajian-pengajian yang mengajarkan mereka tentang ke Alkitab juga, kita kitab-kitab gitu, kuning segala macam. Mereka menulis, fasilitasnya tidak ada. Jadi mereka di lapangan atau di pelosok itu mereka nulis tengkurap. Kebayang mereka tengkurap, bawa pensil, bawa buku sambil tengkurap, dada mereka sakit gitu kan. Untuk menopang dana kegiatan berbagi ini, Suminta dan komunitas Pak Guris membuka donasi di media sosial. Mungkin aku bisa dibilang adalah seorang pengemis. Kami, Pak Guristin, dibilang seorang pengemis. Kenapa? Kami hanya mengandalkan open donasi dari Facebook, WhatsApp, Instagram, dan segalanya. Kami hanya mengandalkan itu. Mungkin ya mangga atau silakan bilang kami sebagai seorang pengemis. Tapi hasil dari ngemis kami untuk sebuah kebaikan. Seperti itu. Adapun Al-Quran dari hasil dari donasi dan untuk akomodasi pergerakan kami itu murni dan real dari kami pribadi. Kami setiap kegiatan modal sendiri, dari mulai bensin,
dari mulai konsumsi segala macam, modal masing-masing. Kami bergerak seperti itu. Hari ini bersama rekan-rekannya, Suminta akan menuju Kampung Cisuren, Desa Cicadas, Kabupaten Sukabumi. Perjalanan yang dilalui Suminta pun tidak mudah. Menerobos hutan pinus, lalu melintasi jalan yang infrastrukturnya belum memadai, seperti jalan setapak dan berbatu. Namun kondisi ini tidak membuat Suminta patah semangat, karena keinginannya yang besar untuk memberikan Al-Quran dan Iqra kepada anak-anak pengajian. Kami akan merasa bahagia dengan medan yang sangat sulit. Begitu kami datang ke lokasi melihat anak-anak kumpul, senyum. Kami bahagia. Assalamualaikum. Anak-anak pengajian di Kampung Cisuren begitu bahagia menerima donasi Al-Quran dan Iqra dari komunitas Paguris. Mereka pun langsung mengaji dengan Al-Quran dan Iqra yang baru. Dia orangnya baik ya, pengertiannya, jiwa sosialnya tinggi lah. Ya walaupun kesini kan jaraknya jauh, tapi dia berani berkorban itu. Kalau ke desa ini, kalau ke kampung ini baru kali ini. Alhamdulillah lah udah dikasih sumbangan. Dia memberikan informasi, Pak gimana ini kalau misalkan saya mau ngasih Al-Quran ini mau diterima nggak gitu kan. Kalau saya di sini kan banyak anak-anak santri ya. Boleh-boleh aja Pak, ya syukur alhamdulillah kalau dapat bantuan mah gitu. Tidak hanya memberi donasi saja, Pak Guris pun kerap memantau perkembangan anak-anak pengajian di pelosok Sukabumi. Kadang kita juga masuk lagi, kita cek lagi. Kadang kita juga kalau mereka kekurangan kita bisa tambah lagi. Karena mereka yang dikasih itu menjadi motivasi buat anak-anak yang lain yang tidak dikasih untuk ikut belajar juga. Jadi kita kasih kembali Al-Qurannya itu, kekurangannya seperti apa. Jadi tidak ditinggal begitu saja, tapi tetap dipantau sampai sejauh mana perkembangannya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini perkembangan yang daerah-daerah yang telah saya datangi, alhamdulillah semangat mengaji anak-anaknya bertambah seperti itu. Sebagai seorang petualang yang ahli di bidang instalasi Flying Fox, Suminta tidak hanya berbagi Al-Quran, Iqra, dan meja lipat. Pak Guris pun memiliki sebuah gagasan, yaitu mengajak anak-anak pengajian bermain Flying Fox. Kadang-kadang kegiatan kami juga, kepetualangan kami bisa dikolaborasikan dengan kegiatan anak-anak juga gitu kan. Pernah tahun kemarin kita mengadakan masang Flying Fox di suatu tempat. Kita masang Flying Fox, jadi kita targetnya anak-anak. Jadi anak-anak itu harus bayar, yang naik Flying Fox itu harus bayar. Tapi kami agak sedikit nyeleneh. Bayarnya itu tidak dengan uang. Tapi anak-anak yang mau turun Flying Fox itu harus bayar dengan doa-doa yang mereka hafal. Gerakan berbagi kebaikan yang dilakukan seorang Suminta ini penuh pengorbanan. Tetapi justru itulah yang membuat Suminta bahagia. Melihat anak-anak pengajian di pelosok Sukabumi dapat belajar mengaji dengan Al-Quran dan Iqra yang layak.